Itu kan berarti Pak Luhut udah mengakses penyerapan anggarannya. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia nggak bisa nyerap ya kepotong juga. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa yang dianggap sebagai Menteri Koboi nekat melawan titah Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya Yudi Sadewa menolak membatalkan penarikan anggaran makan beri gizi gratis alias MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional atau BGN apabila tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. Sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan berdiskusi terkait dengan penyerapan anggaran MBG. Usai pertemuan, Luhut menyebut bahwa penyerapan anggaran MBG sudah baik, sehingga Menteri Keuangan RI tidak perlu menarik balik anggaran yang tidak terserap hingga akhir bulan Oktober 2025. Luhut menjamin bahwa sisa anggaran yang ada di BGN akan terserap habis hingga akhir tahun 2025 ini. Hal itu diungkapkan Luhut saat bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Jumat 3 Oktober seperti dimuat Kompas TV. Selang 2 hari pernyataan Luhut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa pun menanggapi. Menteri yang dijuluki Menteri Koboi itu kemudian menolak perintah Luhut. Purbaya mengakui bahwa dari laporan yang didapatnya saat ini, serapan anggaran MBG memang sudah mulai membaik. Namun demikian, apabila masih ada sisa anggaran hingga akhir Oktober 2025, Purbaya mengaku akan tetap menarik balik anggaran tersebut. Padahal diketahui Purbaya bertahun-tahun menjadi anak buah Luhut Binsar Panjaitan selama di bawah pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Tercatat Purbaya pernah menjadi anak buah Luhut baik di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam ataupun Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Saat Luhut menjabat Menko Polhukam, Purbaya diangkat menjadi staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ketika Luhut menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada 2016, Purbaya juga mengisi posisi staf khusus bidang ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Purbaya juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pernyataan Purbaya ini memperkuat julukan anak buah Presiden RI Prabowo Subianto itu sebagai Menteri Koboi. Julukan Menteri Koboi diberikan oleh DPR RI kepada Purbaya lantaran pengganti Sri Mulyani itu dinilai ceplas-ceplos saat berbicara. Julukan Menteri Koboi didapat saat Purbaya mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi 11 DPR RI untuk membahas rencana kerja dan anggaran pada 2026 Rabu 10 September lalu. Saat pengenalan diri, dirinya mengatakan saat masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, dirinya kerap berbicara dengan gaya koboi. Namun kini sebagai Menteri Keuangan, Purbaya berusaha mengubah gaya bicaranya. Tak ayal, candaan tersebut disambut tawa oleh Forum. Komisi 11 merespon candaan itu dengan pesan boleh koboi asal ada isinya.